Selamat datang di podcast 3.0 FTRS ITS. Di podcast kali ini kita bakal bahas kisah perkuliahan mahasiswa FTRS yang berprestasi di ITS maupun di luar ITS. Langsung aja kita ngobrol sama Mas Rama. Baik, terima kasih Mas sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk mungkin berbagi kisah kepada kita dan teman-teman yang nonton tentang gimana kisah perkuliahannya selama di ITS. Mungkin sebelumnya Masnya boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman. Mungkin izin untuk perkenalkan diri, nama aku Ramadita Putra Purnomo, biasa dipanggil Ramadita, dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Nah, mungkin seperti yang teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu juga ya Mas ini juga salah satu finalis Duta ITS dan mahasiswa berprestasi juga ya Mas Mapres di 2024 nih. Mungkin kesibukannya saat ini tuh apa sih Mas? Kesibukan saat ini karena semester 7 ya, jadi lagi running penelitian. Itu aja gitu ya Mas, mungkin di luar ITS gitu. Yang masih aktif sih di Duta Kampus, dan juga kalau di luar itu di Rumitek, itu rumah inovasi teknologi yang ada di Nganjuk. Berarti Mas ini juga salah satu mahasiswa yang sangat aktif mungkin dalam bidang akademik dan maupun non-akademik gitu ya Mas. Bisa diceritain ke teman-teman mungkin Mas proses masuk ITS ini tuh gimana? Jadi NRP ku ini NRP nomor 2 terakhir dari 141, aku ke 140 masuk di ITS itu jalur mandiri. Sebelumnya udah keterima di jurusan sebelah di SBM, tapi karena pengennya di Teknik Kimia dan ITS ngebuka ada pendaftaran teman-teman namanya jalur mandiri berprestasi. Jadi input sertifikat dan kemudian ada pengumuman lolos, jadi diambilnya yang mandiri prestasi. Berarti emang mau masuk Teknik Kimia? Ya, mau masuk di kimia. Nah setelah masuk Teknik Kimia ini kan mungkin Mas sudah mulai berkarir lah Mas istilahnya kayak jadi Mapres, terus juga aktif organisasi gitu ya Mas. Nah cara ngatur goalsnya mungkin dari awal masuk ITS tuh gimana sih Mas? Mungkin nanti aku mau jadi apa Duta ITS, mungkin apa gitu Mas? Kalau dari aku sendiri semester awal 1, 2, 3 itu menurutku lebih banyak ke interaksi terhadap lingkungan sekitar, terutama di jurusan. Jadi aku ikut di IKI, teman-teman FTIS mungkin sudah beberapa kenal di IKI, jadi mulai aku jadi staff sampai di tahun ke-2 itu jadi vice president. Jadi di masa-masa awal lebih aktif ke arah organisasi, kemudian baru di tahun kedua ketiga ke arah akademik, mulai ikut Mawapres dan lomba-lomba penelitian seperti itu. Nah lomba-lomba dan penelitian itu mungkin yang aku tahu Mas ini juga aktif jadi entrepreneur juga gitu, terus di luar mungkin juga jadi ini ya Mas pelopor pemuda itu. Terus apa lagi ya, mungkin banyak ya Mas lomba-lomba itu. Nah cara ngatur waktunya antara di luar ITS sama di ITS sendiri tuh gimana Mas? Kalau ngatur waktunya sebenarnya fokusan kita sebagai mahasiswa otomatis harus belajar. Jadi difokuskan di hari-hari produktif Senin sampai Jumat, itu biasanya fokus ke kegiatan akademik. Mulai ada tugas, PR, praktikum itu diselesaikan di Senin sampai Jumat, sehingga weekend sebisa mungkin kita kosong, dan kosong weekend 2 hari itu bisa kita gunakan di aktivitas organisasi maupun di entrepreneur, karena sekarang juga mulai merintis di Rumitek itu. Jadi pembagiannya seperti itu sih. Berarti kurang mungkin ya Mas waktu istirahatnya gitu ya Mas. Nah, untuk mengatasi burnout-nya mungkin Mas atau pengen healingnya tuh gimana gitu Mas? Sebenarnya healingku itu karena bisnis yang sekarang aku tekunin itu kayak bikin alat-alat untuk UMKM. Kemarin di alat pengaduk jenang otomatis kayak gitu-gitu. Jadi sekaligus kita kerja, sekaligus kita healing sih. Soalnya biasanya partner bisnis itu ada yang dari luar kabupaten. Jadi weekend itu kadang ke Tulungagung, ke Jombang, ke UMKM yang diminta bantuan untuk bikin alat. Jadi sekaligus kayak ngedouble gitu, sambil kerja sambil keliling-keliling. Emang kesukaannya gitu ya Mas kerjanya itu. Nah aku juga mungkin pernah lihat atau pernah dengar Mas ini juga sebagai muda membangun desa gitu ya Mas. Masnya juga aktif di desa-desa. Nah aku juga
dengar desas-desus Mas mau menyalon jadi mungkin petinggi di desa gitu, bener ya Mas? Jadi sebenarnya mudah membangun desa itu karena awalnya itu tumbuh dari rasa keresahan ya. Karena menurutku poros pembangunan awal di desa itu dari anak mudanya. Dan kebanyakan anak muda itu ketika lulus kuliah itu fokusnya ke dunia kerja, fokus terhadap dirinya langsung, terhadap karirnya. Dan aku mencoba untuk beralih dari itu. Setelah lulus aku ingin untuk balik lagi ke desaku dan bekerja juga di desaku, juga membuka usaha itu. Jadi tidak langsung ke pekerjaan. Nah, desas-desus itu sebenarnya masih langkah awal ya, karena masih beberapa bulan ini mulai sosialisasi, menjelaskan ke warga kalau sebenarnya kita anak muda itu juga bisa berkontribusi, walaupun kita minim pengalaman, tetapi kita itu bisa, karena muda itu kayak kekuatan gitu. Makanya ingin mengeksplor lebih di bidang itu. Dan kalau mencalon atau gimana kan masih lama ya, masih belum lulus juga, dan sekarang ikut fast track S2, jadi masih lama lulusnya. Mungkin jika diberi kesempatan dan ada peluang, ingin mencoba untuk berkontribusi melalui jalur pemerintahan gitu. Keren banget, kayak beda gitu Mas dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Aku baru pernah dengar gitu cerita kayak gini. Nah, di luar kehidupan Mas di luar ITS, ada nggak sih cerita atau hal menarik Mas selama Mas menjadi mahasiswa di ITS ini gitu Mas, terutama di Tekim gitu Mas? Cerita menarik di teknik kimia itu, menurutku awal masuk di teknik kimia aku kaget karena dunia, sebenarnya aku lebih tertarik di dunia sosial seperti itu. Jadi awal dimasuk teknik kimia itu kaget dengan banyaknya matkul, banyaknya praktikum kayak gitu. Tapi setelah sampai semester 7 ternyata banyak hal yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa teknik, dan aku bersyukur menemui itu. Kalau aku nggak bisa masuk di teknik, mungkin aku tidak bisa membuat alat atau apapun itu. Jadi mungkin kagetnya di awal-awal aja sih, karena praktikum kita, terutama anak-anak teknik kan banyak banget. Pernah seminggu itu 3 praktikum matkul yang beda. Jadi kayak, waduh ini kayak gimana? Itu kaget awal-awal mahasiswa teknik sih. Berarti kayak dari teknik juga diimplementasikan ke si sosialnya itu juga ya, gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasain kegagalan mungkin selama jadi mahasiswa gitu Mas? Nah, cara mengatasi atau menyikapinya dari Mas sendiri itu gimana? Kegagalan banyak, karena sebenarnya di teknik itu menurutku berat. Jadi apalagi ujian-ujiannya, setiap ujian kayak aku merasa insecure sama teman-temanku yang mungkin nilainya di atas 8, di atas 9. Aku tuh nggak yang fokus akademik pinter-pinter banget, enggak. Jadi kayak ya sedang banget gitu. Di Mawapres pun IPK aku dari semua itu kayak paling terendah dari Mawapres lainnya. Mawapres gitu. Ya, jadi kayak yang nggak narget IPK, ujian kayak ya udah. Aku pernah remedi di matkul kimia analisa itu 3 kali remedi, itu tetap nilainya 60. Jadi aku bilang ke dosenku ya udah kemampuanku segitu. Tapi aku sadar kalau kita itu tidak bisa sesempurna itu. Kita yang penting udah melakukan hal terbaik. Andai pun kita tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi kita udah mencoba menjadi hal terbaik. Jadi kayak udah puas terhadap diri kita sendiri. Dan yang penting itu kayak jujur kemampuanku. Aku dapat nilai 60 di kimia analisa. Aku bangga karena itu kemampuanku sendiri. Nggak aku nyari di manapun ya untuk nilai 80-90. Yang penting percaya akan kemampuan diri, walaupun itu jelek, itu aku bangga karena itu ya hasil dari diriku sendiri gitu. Kayak limit tiap orang untuk bahagia itu beda-beda gitu bener. Ya Mas. Nah, apa yang buat Mas pengen punya banyak pengalaman selama jadi mahasiswa ini Mas? Apakah manfaatnya juga Mas rasain selama jadi mahasiswa ini gitu Mas? Kalau dari aku sendiri itu sejak awal masuk di ITS aku pernah dengar kata-kata, aku ikut salah satu seminar, ada kata-kata kalau kita itu lahir tidak bisa milih sebagai siapa, tapi kita bisa
meninggal atau mengakhiri perjalanan hidup kita itu menjadi siapa. Nah, aku tidak bisa lahir itu milih aku dilahirkan di mana, anaknya siapa, dengan kondisi seperti apa. Aku kan nggak bisa milih itu. Tapi aku bisa memilih di sepanjang perjalanan hidupku itu ingin menjadi apa. Nah, aku pengen mengoptimalkan itu sehingga di tiap hariku tuh aku pengen bisa aktif dan juga bertemu dengan banyak orang, banyak pengalaman supaya seseorang itu memandang Ramadita itu seperti apa gitu. Dan itu yang mendorongku ikut di organisasi, lomba dan juga banyak kegiatan seperti itu sih. Manfaat dari banyak pengalaman itu apa Mas untuk sebagai mahasiswa gitu? Selama ini menurutku banyak hal yang dipermudah ketika kita nge-brandingnya baik. Karena baru kemarin aku daftar S2 di Fast Track dengan pengalaman beberapa, aku ikut riset dengan dosen, kemudian running di laboratorium gitu. Alhamdulillah dipermudah dan bisa diterima di Fast Track. Kemudian S1 ku juga beasiswa dari ITS, itu juga karena aktif di organisasi dan juga di kegiatan di ITS. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang nilai plus mahasiswa ketika aktif di mata institusi untuk pendidikan gitu sih. Mungkin itu juga tips untuk teman-teman buat biar banyak pengalaman, dimaksimalin pengalamannya selama jadi mahasiswa ini ya Mas. Mungkin banyak kesempatan-kesempatan juga. Terakhir deh Mas, ada nggak sih kesan dan pesan buat teman-teman yang nonton nih selama jadi mahasiswa gitu? Untuk kesan dan pesannya, menjadi mahasiswa itu pilihan teman-teman, karena di luar sana banyak sekali usia kita yang tidak berkesempatan untuk menempuh perkuliahan. Nah, berhubung teman-teman sudah diberi kesempatan, maka maksimalkan 4 tahun ini untuk berkontribusi lebih terhadap apa yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman fokus di dunia pekerjaan, fokuslah di dunia kalian yang bisa membantu teman-teman lainnya. Karena aku berharap keluar kita dari ITS dengan titel kita lulusan ITS, itu kita bisa membantu teman-teman di luar sana yang tidak berkesempatan menjadi mahasiswa ITS ataupun berkuliah. Dan itu menurutku lebih berharga daripada kita sukses sendiri. Lebih baik kita membantu orang untuk sukses bersama. Keren banget ya teman-teman ya. Mungkin bisa diikutin pesan dan pesannya dari Mas Rama ini ya teman-teman. Makasih ya Mas sudah mau berbagi kisah sama kita. Mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran juga dari apa yang tadi Mas Rama omongin ya Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama.